Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas tentang formulir isian dari beasiswa LPDP. Nah, yang pertama itu adalah informasi data diri. Nah, usahakan kawan-kawan mengisi informasi data diri ini dengan tepat. Perhatikan nomor induk seperti KTP dan nomor-nomor lainnya. Kemudian informasi keluarga yang kedua, informasi keluarga. Selanjutnya di sini ada yang ketiga yaitu kekuatan atau kelebihan, strong point yang dimiliki. Nah, di sini untuk strong point-nya ini kira-kira kawan-kawan lebihnya dalam bidang apa nih? Nah, jika kawan-kawan bingung nih lebihnya di mana, bisa kawan-kawan tulis seperti hobinya kawan-kawan ya, karena biasanya kita lebih master dalam hobi kita itu. Contohnya di sini saya mengambil kekuatan atau strong point-nya saya adalah public speaking dan persuasi yang baik. Nah, terus dijabarkan nih seperti ini. Tadi A, public speaking dan persuasi yang baik. Saya mengatakan demikian melihat saya sangat mudah bergaul, mudah mengajar orang lain untuk ikut dalam kegiatan yang saya lakukan. Seperti itu. Terus yang kedua misalnya nih kekuatan kawan-kawan yaitu misal membuat konten. Nah, membuat konten menjadi salah satu kelebihan saya sehingga saya dapat memiliki lebih dari berapa subscriber di YouTube. Nah, seperti itu. Kemudian di sini ada kelemahan, ya ini keempat, kelemahan atau kekurangan, weak point yang dimiliki. Nah, di sini saya mengambil weak point yaitu mudah mengatakan ya. Nah, saat seseorang meminta bantuan kepada saya sehingga dalam satu waktu saya memiliki banyak tugas dalam waktu yang bersamaan. Nah, mungkin bisa jadi referensi kawan-kawan untuk kelemahan. Ini kelemahan saya yang kedua yang saya tulis yaitu manajemen waktu yang kadang bermasalah sehingga saya perlu memiliki buku kecil dengan skala prioritas. Jadi meskipun kawan-kawan menulis kelemahan, nah kawan-kawan tulis di belakangnya itu seperti solusi yang kawan-kawan tawarkan. Contohnya yang tadi, manajemen waktu yang kadang bermasalah. Nah, nanti di endingnya kalian bisa menuliskan solusinya yaitu sehingga saya perlu memiliki buku kecil dengan skala prioritas. Nah, seperti itu. Selanjutnya yang kelima adalah pengalaman membanggakan. Nah, kira-kira kawan-kawan memiliki pengalaman membanggakan apa? Nah, terserah kawan-kawan. Pengalaman saya itu ketika menjuarai lomba konten kreator itu khusus untuk guru. Nah, saya jabarkan tuh kenapa pengalaman itu menjadi sangat membanggakan bagi saya. Mungkin karena itu adalah pengalaman pertama menjadi seorang juara atau pada saat itu menjadi perwakilan dari sekolah. Nah, seperti itu kawan-kawan ya. Kemudian yang keenam yaitu pengalaman kurang membanggakan. Nah, ini pengalaman kurang membanggakan memang agak sulit untuk mencari yang mana yang paling tepat untuk dipilih. Nah, kalau saya mengambil pengalaman yang kurang membanggakan itu karena kekurangan kuota ketika mencoba beasiswa yang lain. Nah, karena kekurangan kuota di sana jadi bermasalah dalam koneksi internet dan sebagainya. Nah, kemudian kawan-kawan juga bisa menuliskan di belakang oleh karenanya kekurangan yang tadi itu bisa kawan-kawan tidak terulang kembali. Seperti itu. Selanjutnya hal terakhir yang diajarkan pada diri sendiri. Nah, saya menulis untuk hal terakhir yang diajarkan pada diri sendiri yaitu berjuang bukan perkara berhasil atau tidak, namun berjuang adalah upaya menghargai hidup dan mensyukuri hidup. Nah, menurut saya itu sangat dalam sekali ya. Selanjutnya ada kesalahan yang pernah dilakukan selama belajar atau bekerja. Nah, kesalahan yang pernah saya lakukan adalah selalu mengatakan iya, sama seperti weakness yang tadi, tapi di sini lebih jelas saya jabarkan. Misalnya nih saya bacakan ya. Kesalahan yang pernah saya lakukan adalah selalu mengatakan iya kepada teman kerja sehingga dalam waktu yang bersamaan
pekerjaan itu menumpuk dan menyita waktu istirahat saya. Namun dari pengalaman ini saya belajar untuk membuat skala prioritas. Tidak apa-apa tuh diulangi lagi kesalahan yang pernah dilakukan selama belajar atau bekerja sama weakness yang di atas tadi. Selanjutnya, tugas di luar lingkup yang seharusnya. Nah, saya menjawab saya pernah melakukan tugas belajar, penanganan stunting, mewakili sekolah untuk membantu sekolah dalam pencegahan stunting sejak usia dini. Nah, seperti itu kawan-kawan, mungkin bisa jadi referensi ya, kira-kira apa nih? Kemudian selanjutnya adalah pembeda dari peserta lainnya. Ini hanya kawan-kawan yang tahu pembedanya itu seperti apa. Kawan-kawan dominan atau strong point-nya itu apa? Nah, bisa ditulis di sini, dijabarkan ya. Selanjutnya riwayat pendidikan, silakan dipastikan menulisnya dengan tepat ya kawan-kawan. Nah, nih nilai atau IPK. Nah, saya di sini saya mengambil nilai rata-rata ya. Kalau untuk SD, MTS dan MAN itu sesuai dengan ijazah kawan-kawan yang ambil nilai rata-rata. Kemudian riwayat pekerjaan. Apa riwayat pekerjaan kawan-kawan bisa diisi. Nah, next, pengalaman organisasi. Nah, di sini pengalaman organisasi, silahkan kawan-kawan lihat ya, pengalaman organisasi ini dia berdasarkan tahun ya. Usahakan kawan-kawan menulis yang tahun yang paling lama ya, karena nanti disuruh supaya dia berurutan. Nah, selanjutnya prestasi. Nah, prestasi juga nanti diisi berdasarkan tahun. Nah, tahun yang paling bawah. Nah, saya di sini nulis dari tahun 2019 sampai tahun 2022. Selanjutnya bahasa. Nah, ini sesuai dengan TOEFL kawan-kawan. Nah, di situ ada nomor TOEFL itu kayak gimana. Nanti kawan-kawan bisa lihat di Google contoh tempatnya, nomor dari sertifikat TOEFL-nya. Next, pengalaman pelatihan atau workshop. Ini tergantung kawan-kawan. Jikalau kawan-kawan tidak pernah mengikuti workshop, paling tidak ada tuh yang workshop yang online yang kayak gitu sih. Bisa dicari-cari dulu nih buat mengisi isian dari LPDP. Nah, ini pengalaman riset. Nah, pengalaman riset di sini kawan-kawan bisa menaruh skripsinya kawan-kawan. Nah, nanti ada isian dari sumber dana. Nah, apakah kawan-kawan didanai atau tidak? Kalau saya sih pribadi. Selanjutnya karya ilmiah. Nah, di sini kebetulan saya ada buku antologi bersama kawan-kawan. Nah, makanya kawan-kawan perlu mengikuti lomba-lomba seperti menulis cerpen antologi yang kayak gitu. Itu bisa kawan-kawan taruh di karya ilmiah yang pernah dibuat. Selanjutnya konferensi dan seminar ya, bisa dipilih-pilih oleh kawan-kawan konferensi apa yang pernah diikuti. Saya pernah mengikuti konferensi Y20 Indonesia 2022 NTB Youth Conference. Selanjutnya nih penghargaan. Nah, ya bedakan penghargaan dengan prestasi ya, beda ya. Ini contoh dari penghargaan. Contohnya nih, satu yaitu penulis terbaik lomba cipta puisi tingkat nasional gitu, penulis terbaik lomba puisi ini tingkat nasional, terus pemateri dalam anniversary ketiga apa gitu, itu untuk penghargaan. Terus pemberi rekomendasinya siapa. Nah, dokumen, pastikan dokumennya sudah terupload dengan baik supaya tidak ada kesalahan. Jangan lupa dilihat setelah diupload, lihat lagi, download, supaya tidak tertukar. Nah, untuk esai, untuk isi ini cukup panjang sekali. Nah, inti dari isi yang kita buat itu, yang pertama tuh diceritain tentang diri sendiri, terus pengalamannya itu apa,
satu nih, ceritain pribadi diri sendiri. Kedua, pengalaman hidup kawan-kawan nih. Ketiga, itu kontribusi kawan-kawan selama berkuliah atau setelah kuliah apa. Nah, terus masuk ke oleh karena itu, nah untuk menyambung yang tadi kita bicarakan, misalnya nih kawan-kawan volunteer dibilang anak-anak nih, oleh karena itu saya berencana untuk kuliah mengambil jurusan ini karena selama volunteering saya melihat permasalahan-permasalahan seperti ini. Nah, terus nanti saya berharap nih dengan saya mengambil jurusan ini dapat memberikan solusi bagi siapa. Nah, seperti itu. Nah, ini based on my experience ya, ini sesuai dengan experience-nya saya. Nah, mungkin kawan-kawan bisa melihat essay dari kawan-kawan yang lain atau informasi dari kawan-kawan yang lain. Nah, kalau kawan-kawan memiliki permasalahan bisa komentar atau bisa searching sendiri. Jika memang itu pertanyaan yang agak sulit, banyak sekali di Instagram kawan-kawan kita yang lolos ya, kawan-kawan saya yang lolos membuka open pertanyaan juga jika saya tidak mampu membantu kawan-kawan. Hanya itu yang saya bisa sharing buat kawan-kawan hari ini. Lain kali mungkin ada waktu yang lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat buat kawan-kawan. Semangat.